Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulai sesi dari pertanyaan dan insyaallah kita akan menjawab sesuai dengan apa yang saya bisa menjawabnya. Kalau tidak maka tanya kepada yang lain. Allah Ta'ala. Saya bertanya bagaimana cara berdoa pada hari Jumat setelah ba'da asar sampai maghrib. Di situ termasuk doa mustajab. Apakah pakai bahasa kita sendiri atau bahasa Arab? Dan apakah harus salat sunnah dahulu? Mohon penjelasan Ustaz. Termasuk di antara syarat-syarat di kabulkannya doa adalah mura'at awqat mustajabah. Menjaga waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya tidak hanya ini saja. Di antaranya adalah sepertiga malam yang akhir. Di mana Rasulullah SAW mengatakan yang jitu Rabbuna kulla laylatin ila sami'id dunya hina yabqa thuluth al-lail al-akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Dan Allah berfirman, "Man yad'uni fastajib lahu, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfir li fa'aghfir lahu." Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang meminta ampunan akan aku ampuni. Nah, ini saat-saat yang mustajab. Kemudian yang kedua di antara azan dan iqamah. Ini juga merupakan saat yang mustajab. Yang ketiga di hari Jumat, khususnya pada asar. Ini juga merupakan saat yang mustajab. Dan juga di saat tempat-tempat yang mustajab. Yang lain ini dalam 24 jam ya, yang kita lalui. Kemudian di tempat-tempat yang mustajab diantaranya adalah di Arafah. Di Arafah atau seorang haji ataupun seorang yang menunaikan umrah, ini juga saat-saat itu adalah saat-saat yang mustajab. Adapun yang ditanyakan di sini bagaimana? Apakah harus tentunya doa ini umum dari apa yang kita inginkan? Dan tentunya lebih utamanya adalah dengan doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah SAW dan doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Adapun kemudian kita berdoa dengan bahasa kita pun juga Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu. Manakala mungkin suatu kebutuhan yang kita menginginkannya kemudian tidak bisa membahasakannya dengan bahasa Arab, maka pun juga tidak ada masalah. Dan juga tidak juga termasuk dibolehkan. Hanya tentunya ini di luar salat ya. Dan tidak ada sunnahnya kemudian harus menunaikan salat sunnah dahulu. Kecuali jika memang berdoa ketika itu adalah di masjid. Masuk masjid kemudian salat sunnah 2 rakaat dari salat tahiyatul masjid atau salat sunnah wudu misalkan habis wudu, maka ini sunnahnya. Adapun kemudian mengkhususkan dengan salat 2 rakaat sebelum berdoa, ini tidak ada ketentuan seperti itu. Wallahu ta'ala. Ustaz, termasuk sunnah intisab kepada salaf. Bagaimana kalau menisbatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW dengan menamakan dirinya Muhammadiyah dengan cara individu atau organisasi? Karena fi'ilnya penisbatan kepada Islam secara keseluruhan adalah penisbatan yang mulia, yang tentunya didasarkan pada dalil. Penisbatan kepada dalil dan penisbatan kepada salaf pun juga satu yang syar'i, kembalinya adalah kepada dalil. Maka permasalahan pokok bahasanya menisbatkan sesuatu kepada Islam ini mesti disandarkan kepada dalil. Apapun keadaannya ya. Kemudian kita mau mengislamkan, jangan seperti yang terjadi saat ini. Penisbatan kepada Islam ya, akhirnya kemudian malah saya karu-karuan. Ya, sampai kemudian semua diislamkan. Sampai ada filsafat Islami, tasawuf Islami. Akhirnya masuk juga musik Islami. Dan ini sesuatu yang ma lam ya'lam bihillah.
sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diperkata atas nama agama dengan tanpa dalil. Maka menisbatan kepada agama kembalinya adalah kepada dalil. Maka hendaknya menisbatkan itu, dan ini pun juga bukan sekedar penisbatan. Walaupun hal-hal seperti itu, misalkan kalau itu kemudian sesuatu yang disyariatkan, maka ini di dalamnya terkandung tanggung jawab. Bagaimana intisal kepada salaf. Maka ini juga sesuatu yang tidak menyelisih kepada dalil, dan juga bahkan ini juga dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana ketika putrinya meninggal, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ilhaqi bisalatika salih. Bertemulah dengan pendahulumu yang saleh. Ini Rasulullah SAW. Dan juga nas dari beliau sendiri. Dan seperti itu, nas seperti itu banyak sekali. Penisbatan barangkali tadi sudah dibahas sama Ustaz Mukhtar. Maka sekali lagi penisbatan seperti hendaknya kembalinya kepada dalil. Dan hendaknya juga kalau kemudian itu sesuatu yang disyariatkan dan ada dalilnya, di dalamnya penuh tanggung jawab, bukan sekedar hanya penisbatan. Seperti juga menisbatan pada ahli sunnah jamaah dan seperti yang lainnya. Ini juga di dalamnya benar-benar harus diilmui dan dipahami. Karena betapa banyak juga orang-orang menisbatkan pada ahli sunnah, tapi ternyata tingkah lakunya tidak sesuai. Maka ini juga hendaknya menjadi untuk kita mengajar diri kita. Dan seperti juga yang ini terkadang masalah penisbatan. Seperti juga yang dinisbatkan kepada Imam Asy'ari sekarang ini. Orang-orang Asy'ariyah katanya. Maka penisbatan itu sebenarnya tidak cocok. Penisbatan kepada Asy'ariyah dengan sifat 20-nya itu sebenarnya juga tidak cocok. Karena di sini penuh tafsir. Di mana Imam Asy'ari dalam perjalanannya ini mengalami 3 fase, 3 tahapan. Pertama, Mu'tazilah. Yang kedua, Kullabiyah. Dan yang ketiga ada Ahlu Sunnah. Mengikuti manhaj salaf. Maka kalau kemudian hal ini dinisbatkan kepada Imam Asy'ari, salah. Karena Imam Asy'ari seorang salafi, seorang sunni. Seorang sunni. Maka lebih cocok untuk kemudian dikatakan kullabiyah. Karena yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini dengan membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada 20, ini adalah akidahnya Ibnu Kullab. Bukan akidahnya Imam Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ini Allah ta'ala. Tolong jelaskan kepada kita tentang kapan kita harus berdakwah dengan lemah lembut, diskusi dan debat. Tolong jelaskan dengan contoh nyata agar kita jelas. Dari riwayat dan dari ayat itu pun juga sudah jelas sebenarnya. Dan ini tentunya menempatkan pada tempatnya. Kapan semestinya kita dengan lemah lembut dan kapan masih dengan diskusi. Dan inilah hikmah. Tentunya seorang yang mau mengajak ini, pertama harus mengilmui apa yang akan diajaknya, apa yang akan didakwahkannya. Ini harus benar-benar mengilmui. Karena kalau tidak nanti akan terbanting sendiri. Ini yang pertama, artinya belajar dulu. Pahami manhaj, pahami akidah, dan permasalahan-permasalahan yang akan didakwahkannya. Yang kedua, hendaknya memahami siapa yang akan diajaknya. Karakternya, model-modelnya, ini juga harus dipahami. Dan juga paham kapan mesti berbicara. Dan yang ketiganya, memahami cara-cara dalam berdakwah. Ini artinya seorang yang mau berdakwah, mau menyampaikan hendaknya jeli dengan keadaan. Jeli dengan keadaan. Taruhlah misalkan satu contoh dengan orang tua. Dan ini yang paling sering adalah permasalahan itu dengan keluarga.
Karena betapa banyak ya, orang mungkin di hadapan orang lain kayak macan nyamuk, sementara di hadapan keluarganya kayak macan ompong, tidak bisa berkutik. Dan ini betapa banyak seperti itu. Taruhlah misalkan di hadapan orang tuanya sendiri, maka di sini tentunya kita juga paham kedudukan orang tua kita. Kemudian juga ketika kita mau menyampaikannya, kita lihat karakternya kayak apa. Model-modelnya karena temperamen orang itu bermacam-macam. Bagaimana Rasulullah SAW wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, dikatakan innaka ta'ti ahli kita, sungguhnya engkau akan mendatangi seorang ahli kita. Artinya cara menyampaikanmu kepada ahli kita berbeda dengan ini. Ahli kita ini adalah orang berilmu, orang punya ilmu. Maka jangan samakan dengan orang-orang seperti para penyembah berhala, orang Badui, jangan. Ini tentunya harus berbeda cara-cara yang disampaikan. Demikian pula seperti orang tua kita. Bagaimana keadaan orang tua kita, kita lebih paham. Apakah orang tani utun, ya, atau seorang yang berpendidikan, atau tokoh masyarakat ini. Ini juga kita bisa memahaminya. Dan kemudian kita juga bisa mencari mana waktu yang timing yang pas. Waktu-waktu yang pas. Untuk kita bisa, apa yang akan kita sampaikan itu bisa mengena. Karena apa? Kalau kemudian yang kita sekalipun yang kita sampaikan adalah hal yang baik. Namun ketika waktunya tidak pas, apalagi cara-caranya juga kurang pas, paling-paling nanti akan disampaikan, oh kamu baru anak kemarin sore, seperti itu mesti. Yang keluar seperti itu. Anak kemarin sore sudah mau khutbah ya, mau ceramah di hadapan Bapak. Seperti itu akhirnya. Ini yang terjadi. Maka hendaknya benar-benar dipahami di sini. Jadi tiga keadaan tadi. Apa yang kita sampaikan, siapa yang kita sampaikan, kemudian cara-cara yang kita sampaikan pun juga muraah, menjaga kepada waktu-waktu yang pas dalam masalah ini. Wallahu ta'ala. Makanya seperti ini, ini contoh yang nyata sekali kepada keluarga kita. Ya. Maka kita mencari cara-cara yang pas. Karena tentunya seorang yang jelas. Ingat bahwasanya dakwah ini adalah dakwah kepada fitrah. Apalagi kalau itu adalah orang tua. Orang tua jelas tidak menginginkan anaknya itu tergelincir. Dan orang tua tentunya akan bangga ketika anaknya itu punya kelebihan. Apalagi mau mengingatkannya. Jadi merupakan bakti yang paling besar seorang anak kepada orang tuanya adalah menjelaskan kepada mereka dan menyelamatkan mereka dari berbagai penyimpangan. Ini bakti yang paling besar. Selamatkan orang tua dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Maka tentunya kita berharap kita benar-benar berusaha melebihi dari yang lainnya. Untuk bagaimana orang tua kita pun juga bisa seperti apa yang telah bisa mendapatkan seperti yang kita dapatkan dari lezatnya sunnah, dari indahnya sunnah. Maka ini mesti yang jadi perhatian kita. Wallahu ta'ala. Jelaskan di antara kesalahan sebagian yang salah dalam beramar ma'ruf nahi munkar dan bagaimana dengan yang benar. Jelas kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika mengingkari kemungkaran itu tidak tempatnya. Yang namanya kemungkaran memang harus diingkari. Namun di sini kita mesti harus lihat siapa kita. Siapa kita? Rakyat biasa, penguasa, atau ulama? Kita paling punya kedudukan sendiri. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Ketika rakyat biasa memerankan seperti penguasa. Akhirnya beras mengadakan sweeping, apalagi kemudian kami jatuh korban. Ini hak siapa seperti itu? Kita ini siapa? Kita rakyat. Atau terkadang seorang yang ditokohkan sebagai tokoh agama juga memerankan peran ulama, memberikan tahrid, ya, membuat tahrid, juga mengajak kepada masyarakat. Padahal ulama atau tokoh mestinya hanya seorang ulama
tugasnya berfatwa, menasihati. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak sudah bara'atu zimmah, lepas sudah tanggung jawab. Tidak lebih dari itu, tidak akan dituntut lebih dari itu oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika terjadi tarut marutnya negeri ini, di antaranya adalah ketika terjadi seperti itu. Yang ditokohkan sebagai tokoh agama menempatkan diri sebagai penguasa. Dan rakyatnya juga demikian. Hanya kemudian terjadi apa yang terjadi. Yang bisa kita lihat. Sampai kemudian ribut sana sini, makan korban. Ya seperti itulah ketika sesuatu tidak ditempatkan pada tempatnya. Ini secara umum. Secara individu banyak sekali. Sering terjadi. Maunya kita menghindari kemungkaran. Taruhlah misalkan, ya biasanya kita anak muda. Yang tadinya mungkin kita latar belakangnya, rata-rata kita latar belakangnya adalah sudah tidak karu-karuan lah umumnya. Kemudian mengenal sunnah. Dan merasa, dengan mengingat masa lampaunya ini, merasa berdosa. Akhirnya ketika sudah masuk dalam dakwah dan sudah mengenal sunnah, bagaimana kemudian untuk berusaha menjalankan sunnah. Dan juga untuk menyampaikan kepada yang lain. Padahal dalam permasalahan sunnah itu juga ala maratib, bertingkat-tingkat. Ada sunnah yang boleh ditolerir. Ada sunnah yang manakala ditinggalkan tidak berdosa memang, namun tercela. Dan dalam ini terkadang memaksakan. Ketika suatu masyarakat belum siap dengan, taruhlah misalkan tentang sunnahnya sholat dengan memakai sendal misalkan. Dan ini banyak sunnah-sunnah yang mahjurah. Tidak hanya ini saja. Taruhlah misalkan sunnahnya sujud tilawah misalkan dalam sholat atau di luar sholat. Si imam ini anak muda, ditunjuk jadi imam. Tiba-tiba disuruh maju. Ya? Maka dia mau menjalankan sunnah. Tanpa kemudian pemberitahuan dulu kepada makmumnya yang awam yang tidak ngerti sunnah ini. Maka ketika baca lewat pada ayat saja, dia pun sujud. Nah, orang di belakangnya tidak ngerti, taunya rukuk. Akhirnya yang di belakangnya ikut makmum, terus yang di belakangnya lagi ibu-ibu apalagi sudah kacau balon, yang nggak kelihatan mungkin di belakang hijab. Habis sholat akhirnya geger. Ini baru sunnahnya sujud tilawah. Maka seperti ini juga perlu untuk kemudian difahamkan. Ya. Pada ketika masyarakat dalam kondisi belum, dan ini sebagai sebagai contoh saja, lalhasab, ya. Dan banyak kasus-kasus yang lain. Dan ini kita lihat Rasulullah SAW hikmahnya dalam masalah ini, di mana mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala, kalau seandainya kaum ini bukan orang yang baru keluar dari kekafiran, saya akan kembalikan Ka'bah ini kepada Qawaid Ibrahim. Dan ini sunnah. Sampai akhir hayatnya Rasulullah kemudian kembalikan, tidak. Karena khawatir kemudian akan bikin goncang di tengah-tengah umat. Ini masalahnya. Wallahu ta'ala. Pertanyaan ketiga, ini tentang orang tua tadi sudah kita jelaskan. Kami adalah seorang pemilik toko, kebetulan kami dititipi untuk menjual buku-buku atau majalah yang terlibat dengan yayasan Hizbi. Bagaimana sikap terbaik yang harus kami lakukan? Ya, tentunya kembalikan. Ya. Kalau memang khawatir kemudian akan menyebarkan hizbiyahnya, di dalamnya menyebarkan hizbiyahnya, ya tentunya jangan. Ya. Karena ini termasuk dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Manakala hal-hal seperti itu kemudian mengarahkan kepada atau membantu kepada hizbiyahnya, maka ini tidak dibenarkan. Allah Ta'ala.
Bagaimana cara muamalah kita dengan ahli bid'ah dalam dakwah? Bolehkah kita bekerja sama dalam masalah ini? Ini butuh kepada jawabannya adalah silakan baca kitab Mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah Ma'al Ahwa wa Ahli Bid'ah. Bagaimana sikap-sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada orang-orang ahli bid'ah dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah taala. Di situ dipaparkan bagaimana sikap kita kepada mereka dengan jelas. Bagaimana salam kita kepada mereka, bagaimana mengunjungi yang sakit dari mereka, bagaimana menghadiri jenazah mereka, bagaimana sholat di belakang mereka, dan lain sebagainya. Dengan hal-hal yang itu menjadikan membuat kita itu kita ketemu dengan mereka. Bagaimana sikap-sikap Ahlus Sunnah ketika bertemu dengan mereka. Dan ini cara rinci. Dan alhamdulillah ini perlu dikaji seperti ini supaya dalam prakteknya itu benar-benar sikap kita kepada Ahlus Sunnah kepada Ahlul Bid'ah benar-benar di atas sunnah sesuai dengan prinsip. Tidak semata-mata karena kebencian semata. Dan Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu fa'diluhu aqrabu littaqwa. Janganlah sampai kebencian kepada suatu kaum menjadikanmu tidak berlaku adil. Maka berlaku adillah. Jadi lebih dekat kepada takwa. Dan di situ dirinci semuanya dengan dalil kitab Allah, sunnah Nabi, kemudian aqwal para imam. Bagaimana dan kapan? Dengan rinci sekali. Maka ini jawabannya sangat panjang sekali dan kebetulan alhamdulillah kitab ini juga kita kaji setiap malam Jumat di Masjid Jajar pada Isya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana menjawab syubhat bahwa kiamat belum terjadi, tetapi penghuni neraka dan surga sudah ditempati ketika neraka dan surga dilihat sama Rasulullah SAW. Qala bidunaizakumullah. Berkaitan dengan permasalahan iman kepada hari akhirat. Berkaitan dengan permasalahan iman kepada hari akhirat. Ini sesuatu yang tidak ada bagi kita kecuali mengimaninya saja. Tidak perlu untuk kemudian kita pertanyakan. Tidak perlu untuk kemudian sesuatu yang memang asalnya adalah tidak masuk akal. Dan tidak ada bagi kita kecuali mengimaninya saja. Dan yang jelas ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, maka ini pun juga Rasulullah SAW tidak datang dengan dari diri beliau, tapi merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah mengatakan, ma kharaja min fi illa haqq. Tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Nanti hanafiyin insyaallah berkaitan dengan permasalahan iman kepada hari akhirat. Maka tentunya kembali kepada apa yang telah dihabarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan jangan sampai kemudian ada terlontar kepada kita untuk mengetahui lebih dari yang tidak disampaikan kepada kita. Mungkin ada syubhat yang mengatakan, saya kan ingin jelas. Perkara agama ini kan katanya Rasulullah meninggalkan kita dalam keadaan mahajjatul bayda, malam seperti siangnya, supaya jelas. Dan ini kemudian kalau kemudian sepertinya akan membuka kepada permasalahan-permasalahan yang lebih dahsyat lagi. Membuka pintu-pintu yang lebih dahsyat lagi. Yang akhirnya kemudian akan menanyakan bagaimana tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan seterusnya. Akhirnya kemudian akan menanyakan bagaimana adanya Allah. Ini iblis yang akan menyeret seperti itu. Maka hanafiyin insyaallah berkaitan masalah hal-hal yang gaib tidak ada bagi kita kecuali mengimaninya. Mengimani sesuai dengan apa yang datang kepada kita dari kitab Allah dan juga apa yang datang dari kepada kita dari sunnah-sunnah yang sahihah, tanpa kemudian kita mentakwil atau kemudian menafikannya, atau juga tidak jangan sampai kemudian kita berusaha untuk mengetahui lebih dari yang tidak dijelaskan kepada kita. Ini wallahu ta'ala alam.
Kemudian apakah boleh membaca bacaan maksurat yang sering diamalkan kaum muslimin? Boleh. Kalau itu benar-benar maksur kepada Rasulullah SAW, ya. Kalau maksurnya kepada Rasulullah SAW, maka wajib. Dan itu yang semestinya, ya. Semestinya. Ya, dari yang kita baca, daripada dengan bahasa kita sendiri, ya. Maka lebih selamat. Dan itu pun juga kita akan mendapatkan pahala sunnah. Ketika kita membaca bacaan-bacaan yang itu adalah maksur Rasulullah SAW. Adapun maksurat Hasan al-Banna, maka ini lain. Kalau itu dimaksudkan maka ini lain. Ini permasalahannya. Maka dari mana kemudian itu disunahkan? Adapun kalau maksur, sekalipun namanya maksurat, ya. Sekalipun namanya maksurat, tapi maksudnya kepada siapa? Kalau maksudnya kepada Hasan al-Banna, maka jelas jawabannya. Ya. Adapun kalau maksur kepada Rasulullah SAW, ini insyaallah yang lebih selamat dan insyaallah yang sunnah. Apakah ada dalil sahih tentang bacaan salat berjamaah ketika sepuh? Wah, ini perlu pembahasan yang detail, ya. Karena di sini berkaitan masalah ini juga terjadi pembahasan yang tidak kemudian kita mengatakan iya atau tidak saja, tidak cukup dengan itu. Tapi ini butuh pada dalil yang ilmiah. Dalil yang ilmiah. Dan dalam hal ini banyak menulis tentang masalah azan dan iqamah. Dan terakhir Syekh Hajwi juga menulis. Syahalbani juga ada. Dan yang lainnya juga ada. Seperti Syekh Hamid dan juga yang lainnya. Sebagian menguatkan itu adalah azan yang pertama, sebagian menguatkan ada yang azan yang kedua. Dan ini kemudian perlu didudukkan supaya tidak iya dan tidak tok, tapi kemudian kita benar-benar di atas dalil. Maka saya nggak mungkin untuk menjelaskan masalah ini antara iya dan tidak. Ini tentunya kalau saya katakan iya dan tidak ini apa alasannya? Ini tentu alasannya lagi butuh kepada pemaparan yang tidak sederhana. Ini Allah taala. Ini barangkali manfaat insyaallah bisa saja pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita akan dalam kesempatan ini bisa memberikan faedah bagi kita, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.